Nah, sedangkan tatanan di perusahaan itu merupakan bagian apa yang disampaikan tadi Pak Zul adalah COP tadi, Pak. COP itu hanya wadah, ya kan? Kita harus tahu bagaimana mengukur efektivitas daripada COP sehingga bisa memberikan dampak kepada kinerja perusahaan. Itu yang menjadi pertanyaan buat para manajemen-manajemen. Karena kita melihat di manajemen dalam melihat konteks implementasi KM itu seakan-akan hanya just misalnya knowledge sharing. Katanya kalau sudah hanya sekedar knowledge sharing. Kenapa saya katakan seperti itu? Ketika ada suatu permasalahan proses bisnis, itu kadang-kadang bukan merupakan bagian dari KM. Sering seperti itu, Bu. Misalnya contohnya begini, Bu. Ketika mereka ingin melakukan continuous improvement dalam konteks implementasi KM, ketika pada saat yang sama terjadi sesuatu hal, misalnya pemadaman, gangguan trafo, justru itu merupakan peluang buat dalam konteks implementasi KM harusnya. Itu harus dicari. Kenapa? Karena di dalam strategi KM, itu adalah suatu proses learning organization dan continuous improvement untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Itu strategi KM-nya, ya. Jadi dibutuhkan COP, Social Network Analysis itu, kita itu tergugah untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Sehingga strategi KM itu lebih dituntut pada learning organization dan continuous improvement. Bagaimana membangun organisasi menjadi organisasi pembelajar yang akan memfasilitasi atau bahkan mempercepat keberhasilan knowledge management? Nah, kalau menurut pendapat saya, pengalaman yang terjadi adalah langkah prioritas pertama adalah lingkungan yang kondusif. Sebab kalau yang tadi disampaikan oleh Pak Manerep, trust, itu bisa aja hanya di level-level tertentu, ya kan? Ya, misalnya, mohon maaf lah, kita katakan sekarang, misalnya Ibu Avanti sebagai seorang inovasi, tapi di sisi lain nanti ada community-community yang lain yang memiliki inovasi, misalnya kan, kita tidak tahu kan, tiba-tiba ada sekelompok inovasi. Tapi karena di situ ada memiliki yang namanya trust mereka kan, tapi tidak menciptakan semua unsur masyarakat, seakan-akan kenapa kita nggak dilibatkan gitu. Tapi mereka memiliki suatu komunitas, tapi trust mereka. Nah, lebih baik itu mereka menciptakan yang namanya lingkungan yang kondusif. Lingkungan kondusif. Nah, kalau lingkungannya sudah kondusif, itu trust ya, saling percaya itu, kontribusi knowledge-nya, wah itu luar biasa. Itu bisa banyak contoh keberhasilan mereka yang di dalam MAC Award, Most Admired ya, Knowledge Enterprise, itu kan ada suatu event ya, setiap tahun gitu. Selalu perusahaan-perusahaan swasta, Pak. Tidak jarang perusahaan-perusahaan yang berbasis, mohon maaf, perusahaan pemerintah yang plat merah. Mengapa hal itu bisa terjadi kan? Jadi ternyata lingkungan birokrasi dengan lingkungan yang perusahaan orientasi yang nasional dan sebagainya itu, justru kecenderungan mereka itu adalah membawa apabila individu itu membuka diri gitu, ya kan? Contohnya Unilever, ya kan? Kemudian ya banyaklah perusahaan-perusahaan Astra Internasional ya, kemudian Medco dan sebagainya. Itulah perusahaan-perusahaan yang memang terbukti mereka memang merupakan 5 besar dalam award, MAC Award itu, Pak ya. Award apa ini, Pak? MAC Award. MAC Award itu adalah Most Admired Knowledge Enterprise. Most Admired Knowledge Enterprise. Yes, nah itu. Jadi mereka tuh diukur gitu kan. Jadi dari lingkungannya, dari strategi, dari proses bisnisnya, dari leadershipnya, dari organisasinya dan semuanya itu. Ternyata setelah saya menganalisis itu semuanya, justru perusahaan-perusahaan yang berorientasi pada daya saing, Unilever, ya kan, Medco, adalah yang tidak monopoli gitu. Oke. Bicara tentang lingkungan knowledge management yang kondusif, yang ini tentu erat kaitannya dengan membangun lingkungan yang kondusif untuk inovasi. Artinya kita bicara di sini bisa di level organisasi dan juga di level nasional. Kalau saya merujuk ke level nasional, kita bisa bicara lingkungan yang kondusif untuk inovasi dan tentunya juga akhirnya juga kaitannya dengan untuk KM adalah institusi dan kebijakan. Kemudian yang kedua infrastruktur. Yang ketiga kapasitas manusia-manusianya. Dan yang keempat kondisi atau kecanggihan pasar dan bisnis. Nah, bagaimana Bapak melihat situasi ini ya menjadi peluang di Indonesia gitu ya? Dan bagaimana kira-kira ke depan prospek keberhasilan KM yang kita lihat sebagai penunjang atau fasilitator bagi inovasi itu bisa jalan?
Kita mulai dengan Pak Manarep. Ya, saya melihat begini Bu. Ya. Jadi kembali kepada topik semula ya. Memang kalau menurut peringkat dunia tentang inovasi Indonesia kita masih rendah. Ya. Dibandingkan dengan negara lain, Singapura, kemudian Thailand, Malaysia dan lain sebagainya, apalagi Jepang dan Finlandia, kita sangat rendah. Dan mereka sebetulnya memulai itu dari KM di Malaysia ya. Makanya inovasi cukup banyak di sana karena memang dimulai dari sebuah gagasan nasional yang harus diprakarsai oleh pemerintah, government ya, untuk mengimplementasikan di semua departemen bagaimana KM dilaksanakan, dan ini dikendalikan dengan bagus ya, dan dimonitor pelaksanaannya sejauh mana ya. Kalau ini sudah dilaksanakan, kami sangat yakin dengan sendirinya ini maka inovasi ke depan di Indonesia akan muncul, akan segera bertumbuh menjadi sesuatu yang kita harapkan untuk membangun negara Republik Indonesia. Kami kira itu pesan kami ya, dan memang harus kita mulai ini dengan membangun knowledge di semua lini organisasi, orang per orang, organisasi ya, sehingga dengan sendirinya inovasi akan tumbuh, dan ini merupakan alat kita untuk menciptakan inovasi. Kami kira itu Bu Apandi. Ya, terima kasih Pak Manarep. Jadi di sini kita diundang untuk mulai membangun knowledge management dari lini-lini yang paling bawah atau paling kecil ya, sampai ke atas yang tentu kita ingat tadi perlu dukungan pimpinan ya, juga dalam sosialisasinya. Bagaimana Pak Zul? Ya, jadi untuk keberhasilan inovasi dan yang dilandasi atau difasilitasi oleh konsep knowledge management ini harus menjadi suatu gerakan nasional. Ya. Pendekatannya bisa top down ya, oleh pemerintah dan pemerintah terutama, bisa juga bottom up, yaitu para elemen-elemen yang termasuk misalnya perguruan tinggi kah, pelaku usaha dan lain-lain yang sifatnya adalah inisiatif dari bawah. Nah, ini harus dipertemukan kedua arus ini dalam suatu gerakan nasional. Dan beberapa negara di dunia sudah membuktikan bahwa strategi ini berhasil mengangkat tingkat pendapatan negara tersebut. Kita ambillah contoh misalnya tadi disebutkan oleh Pak Manarep ya, Malaysia sudah mendeklarasikan ini sebagai suatu gerakan nasional. Dan secara di dunia beberapa contoh bisa kita ungkapkan betapa negara-negara yang miskin sumber daya alam seperti misalnya negara-negara Skandinavia bisa menjadi negara unggulan karena mereka bisa membangun ekonomi berbasis knowledge, pengetahuan dengan membangun juga masyarakat berbasis pengetahuan ya. Knowledge based economy yang didukung oleh knowledge based society yang ujung-ujungnya adalah kita lihat sekarang bagaimana produk-produk inovasi mereka menguasai pasar di dunia. Terima kasih Pak Zul. Ini mengingatkan kita pada juga indikator indeks inovasi global, bagaimana negara-negara Skandinavia menempati urutan yang jauh lebih tinggi. Dan sumber daya alamnya sangat terbatas. Terima kasih Pak Zul. Pak Hembang bagaimana? Terima kasih berkaitan dengan ini. Jadi telah disampaikan oleh Pak Manarep dengan Pak Zul. Saya coba mempersingkat kalimat yang sederhana, bahwa pelaku knowledge, kemudian penelitian, research and development, kemudian pengusaha, itu sama-sama mentransformasikan implementasi KM ya, menuju satu arah. Apabila itu dilaksanakan dengan baik, ya, maka kita tidak susah lagi mengatakan bahwa inovasi itu menjadi sesuatu yang sulit. Sehingga nantinya ketika ini pelaku-pelaku ini semua sudah menjadi satu mentransformasi itu, maka dengan sendirinya akan muncul kebijakan dari pemerintah. Demikian. Terima kasih.